Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran seni budaya. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan agar pembelajaran hari ini bisa kita selesaikan dengan baik. Doa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Doa selesai. Nah, meskipun kita harus belajar di rumah, kalian harus tetap semangat mengikuti pelajaran pada hari ini ya, supaya kita juga tetap sehat dan bisa melakukan aktivitas selanjutnya dengan baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teknik dan prosedur gerak tari. Kan sebelumnya kita udah belajar tentang konsep gerak tari. Apa sih itu konsep gerak tari? Kita udah belajar bahwa konsep gerak tari itu ide atau gagasan mengenai suatu tarian. Nah, sekarang kita itu akan belajar tentang teknik dan prosedurnya. Nah, pertama kita akan belajar tentang teknik. Teknik itu adalah cara melakukan suatu gerakan. Jadi, kita udah belajar tentang salah satu ragam gerak tari Bali, yaitu ngombang, yaitu gerakan penari saat berjalan. Nah, gerakan ini kan seperti yang sudah Ibu contohkan adalah gerakan kakinya itu menjinjit. Nah, itulah yang disebut dengan teknik. Jadi ngumbang itu dilakukan dengan teknik jinjit seperti itu. Nah, kalau prosedur ini tahap-tahapannya. Nah, jadi tahapnya jinjit itu gimana sih? Kita harus gimana? Nah, jinjit kan diawali dengan ini, misalnya Ibu ibaratkan kaki ya. Kan jari-jari kaki dan tumpuan di sini itu kan gini, yang di belakang diangkat, ya kan? Itulah yang dinamakan dengan prosedur. Nah, jadi teknik dan prosedur itu adalah sebuah proses sehingga gerakan itu bisa terjadi. Nah, apabila kalian menggunakan prosedur dan juga teknik yang benar, maka tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti cedera dan sebagainya. Biasanya kan jinjit pun itu banyak yang cedera karena tidak dilakukan dengan baik dan sesuai teknik dan prosedur. Nah, selain itu tarian-tarian kan banyak jenisnya. Ada tari tradisi, ada tari klasik, dan juga tari modern. Nah, karena beragam jenisnya ini, maka teknik dan prosedur yang dipakai itu juga berbeda. Seperti tarian klasik. Tarian klasik ini adalah tarian yang berkembang di lingkungan kerajaan atau keraton, seperti tari gambyong. Nah, tari gambyong ini adalah tarian yang digunakan atau dibuat di dalam lingkungan istana. Jadi prosedur dan tekniknya yang dilakukan berbeda. Seperti kan mereka menari dengan teknik yang pelan dan juga mereka juga menggunakan teknik jinjit juga. Nah, keunikan pada gerak tari ini didasarkan karena lingkungan juga seperti tadi. Mengapa penari gambyong melakukan tarian yang pelan? Karena mereka melakukan tarian ini di lingkungan keraton yang pada dasarnya lingkungan keraton adalah lingkungan yang harus dihormati. Jadi mereka itu melakukan gerakan yang pelan. Ragam gerak pada tari klasik atau tradisi biasanya memiliki pakem atau aturan tertentu. Inilah kenapa diperlukan teknik dan prosedur supaya gerakan tariannya itu benar sesuai dengan pakem yang dilakukan. Nah, ketika kalian melakukan teknik dan prosedur dengan benar, maka gerak tarinya juga akan benar sesuai dengan pakem-pakem yang dilakukan. Nah, kita kan sering sekali melihat menari klasik maupun tradisi yang melakukan gerakan-gerakan secara luwes atau dengan cara yang benar. Jadi kita lihatnya juga enak kan. Nah, itu karena mereka melatih teknik dan juga prosedur badan mereka supaya mereka dapat mengikuti ragam gerak itu dengan baik. Jadi mereka melakukan latihan secara berulang. Itulah mengapa apabila kita belajar 1 kali 2 kali itu tidak bisa seperti kita melihat penari aslinya, itu karena mereka sudah terbentuk melalui teknik dan prosedur yang benar. Nah, anak-anak, jadi dapat kita simpulkan bahwa teknik merupakan cara melakukan tarian tersebut, sedangkan prosedur itu merupakan tahap-tahapannya untuk melakukan teknik gerak tarinya. Nah, dari situ kita dapat tarik kesimpulan bahwa dalam menari kita juga harus memperhatikan teknik dan juga prosedur. Maka dari itu setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing dari daerahnya, karena konsepnya udah beda, tekniknya udah beda, prosedurnya juga udah beda. Seperti tari Minang itu karena lingkungan mereka itu banyak yang pencak silat gitu ya, jadi mereka itu banyak tarian-tarian yang mengandung unsur bela diri. Nah, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa
konsep, prosedur, dan teknik merupakan sebuah kesinambungan yang tidak bisa dilepaskan dari tari daerah-daerah ya. Nah, kita udah belajar teknik dan prosedur, dan kemarin kita juga udah belajar tentang konsep. Konsep ini seperti pondasi rumah. Rumah ini diibaratkan sebagai tarian. Nah, sebelum kalian melakukan tarian, kalian harus punya pondasinya dulu nih, konsepnya, idenya, gagasannya. Tarian ini mau dijadikan apa, seperti itu. Kemudian untuk membangun rumahnya ini, kalian harus punya tekniknya dulu, mau diolah seperti apa, caranya dulu mau seperti apa. Kemudian kalau sudah tahu caranya, kalian harus tahu tahap-tahapnya juga. Nah, tahap-tahap inilah yang disebut dengan prosedur. Nah, itu tadi kesimpulan dari 3 hal yang sangat penting ada di seni tari yang udah kita bahas. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan akal masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga kalian tetap semangat dan termotivasi untuk terus belajar tentang seni budaya, meskipun kalian harus belajar di rumah. Semoga kita bisa cepat bertemu di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.